Ada shalom bagi saudara-saudara yang menonton live streaming ini, ibadah live streaming ini di rumah. Saya percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita bisa melakukan ibadah live streaming ini di GKRI, di Warna, di tempat ini. Kita sungguh bersyukur dan terima kasih. Kita mau mengatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih dan pengampunan daripada Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan Tuhan masih menjaga setiap kita, kesehatan, keluarga, pekerjaan yang harus kita lakukan setiap hari. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita ingin percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Amin. Kita mau sama-sama mau nyembah Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita akan mulai ibadah live streaming ini. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Sama-sama katakan. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab takut. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sama-sama jemaat yang di rumah, katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari kita angkat tangan kita, mari kita angkat suara kita di hadirat Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan sama-sama. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu, perbuatanmu.
perbuatan-Mu. Oh Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu, angkat hatimu pada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Perbuatan sembah Tuhan. Mari kita dalam roh dan kebenaran kita sembah Dia. Angkat kedua tanganmu bagi teman-teman, bagi saudara-saudara semua yang di rumah. Mari kita angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia pada pagi hari ini. Oh, we worship You Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Ucapkan syukur-Mu, ucapkan rasa terima kasih-Mu pada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sembah-Mu pada pagi hari ini. Lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Oh, sembah Yesus. Kau yang layak. Sama-sama katakan refnya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidup kami Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau boleh melihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh mengangkat tangan kami. Baik yang ada di tempat ini, di ibadah live streaming ini. Saudara-saudara kami yang di rumah, yang punya beban berat, yang mungkin yang sedang sakit. Engkau jamah Tuhan bagi yang sakit. Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, ada kesembuhan. Bagi yang punya masalah berat, yang punya masalah pergumulan, baik itu ekonomi, masalah keluarga, tantangan hidup. Kami yakin percaya ada jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Engkau boleh pulihkan satu persatu, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
pada pagi hari ini sungguh indah. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh menyembah-Mu. Dan sebentar kami akan memuji-muji Engkau ya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ada amin, saudara yang kasih. Amin. Mari kita mau melambaikan tangan kita bagi yang di rumah, yang menonton live streaming ini. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya, amin. Amin. Semua dalam perlindungan kasih-Nya Tuhan, amin. Amin. Kita di sini ingin melompat-lompat bagi Tuhan, ingin memuji-muji Tuhan. Baik yang di rumah juga boleh, silakan. Yang bagi mau melompat-lompat di rumah, silakan sambil menonton live streaming ini. Bisa ditonton di Instagram, Facebook maupun di YouTube nantinya, ya. Kita sama-sama ingin memuji Tuhan. Katakan sama-sama, Allah bangkit. Beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita. Allah bangkit. Okay. Come on. Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Wow. One, two. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkan-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita melompat-lompat bagi Tuhan. Allah bangkit bersorak. Katakan, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, bersorak. Katakan, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Lebih lagi ingin memuji nama Tuhan, amin. Amin. Siapa yang ingin memuji Tuhan lebih lagi? Boleh katakan ajaib Kau Tuhan, amin. Baik yang di rumah, mari kita bangkit dari tempat
duduk kita, dari tempat tidur kita, kita bangkit, kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Come on. 1, 2. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama kan ajaib kau Tuhan. Mari kita melompat-lompat bagi Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan sama-sama, angkat kedua tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita mau lompat bagi Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah. Musik puji nama Tuhan. Come on, beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita. Musik puji nama Tuhan. Yes. Sama-sama katakan, ya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, ajaib Kau Tuhan. One, two, three. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi katakan sama-sama kan. Raja mulia. Beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Masih semangat puji nama Tuhan, amin. Amin. Bagi saudara-saudara kita yang di rumah maupun di sini,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Imelva. Biarlah kita boleh siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita angkat pujian ini, Yesus kau sungguh baik. Katakan sama-sama dalam sikap menyembah. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal dengan sikap menyembah Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus kau sungguh baik. Oh, Yesus kau sungguh baik. Agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau menyembahmu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan
hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hambanya saya persilakan.
saya miliki, belum tentu juga Bapak Ibu miliki. Ada 2 ilustrasi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah di dalam keluarga kita lebih memandang suami istri, mertua menantu, atau sebaliknya anak dengan orang tua, lebih melihat mana? Kelemahan atau kelebihan? Di dalam pelayanan, bahkan di dalam pekerjaan, mari kita juga introspeksi diri. Apakah selama ini sebagai posisi kita sebagai bos, pemimpin, bagaimana kita memperlakukan rekan kita atau orang-orang di bawahan kita? Bapak Ibu, melalui 2 ilustrasi ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, menerima kelemahan orang lain yang terambil di dalam Roma pasal 15. Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka Alkitabnya. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita semua. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan pengharapan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, ayat yang ke-7 Bapak Ibu, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaannya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua untuk ayat yang ke-7. Roma pasal 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menerima kelemahan orang lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menemukan bahkan mengalami sendiri bagaimana apa yang disebut dengan kelemahan orang lain. Di dalam keluarga kita menemukan kelemahan pasangan kita, menemukan kelemahan anak-anak kita, bahkan rekan-rekan pelayanan kita, rekan-rekan pekerjaan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Di dalam pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita baca, ini adalah satu kondisi di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma. Kenapa? Karena kondisi yang terjadi saat itu, di mana mereka sedang memperlakukan perbedaan antara kaum yang lemah dengan kaum yang kuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk merealisasikan yang disebut dengan kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah mudah. Menciptakan suatu kerukunan di dalam keluarga, di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah. Apa itu kerukunan? Damai, nyaman satu dengan yang lain. Selalu aja menjadi pertentangan antara kita. Dan pertentangan itu berasal dari mana? Dari respon kita menghadapi rekan kita itu. Respon dari kita menghadapi keluarga itu atau pasangan kita itu. Itulah membuat kita tidak rukun. Tetapi pada hari ini satu hal yang saya ingatkan juga bagi kita Bapak Ibu. Perenungan firman Tuhan beberapa bulan yang lalu, kita pasti sudah mendengarkan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gereja. Saya ingatkan kembali supaya kita memahami. Gereja yang sesungguhnya adalah kita sendiri, pribadi kita sendiri. Seperti tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6, nanti Bapak Ibu bisa membacakannya, bahwa kita adalah bait Allah. Kita adalah gereja Allah. Gedung gereja kita inilah gedung. Tanpa kita orang-orang yang datang ke dalam gereja, tempat ini hanyalah gedung. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah kita, saya dan Bapak Ibu. Gereja adalah pembawa damai.
Gereja adalah pembawa kerukunan. Gereja adalah tempat di mana orang bisa menyatakan keluh kesahnya dan ada jawaban yang menenangkan hati. Karena kenapa? Ada firman Tuhan di dalam gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gereja harus hidup rukun, selalu bersatu hati dan memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus menyatakan, janganlah ada di antara kamu yang saling menghakimi. Di pasal 14 nanti Bapak Ibu bisa membacakannya. Terjadilah suatu kondisi di mana jemaat di Roma saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan janganlah ada yang menjadi batu sandungan bagi sesamanya, di ayat 14 juga. Tetapi haruslah hidup rukun, bersama menanggung beban, golongan yang kuat dan menolong yang lemah. Yang kuat yang lemah banyak versi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kuat berarti yang bagaimana? Yang hidupnya mapan, yang masih muda. Ya, kalau sekarang di dalam keluarga bisa dikatakan sebagai menantu. Nah, siapa golongan yang lemah? Yang lemah itu yang berkekurangan, fakir, miskin kah? Yang sekarang dalam keluarga kita, yang orang tua kita yang muda adalah anak-anak. Mereka yang lemah adalah orang tua kita. Nah, kalau dalam menantu dan mertua, siapa yang lemah? Lemah adalah mertua. Yang kuat adalah menantu karena masih muda. Nah, kita di dalam relasi kita tersebut, kita harus meruntuhkan, menghancurkan tembok keegoisan kita. Nah, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu, apakah kita selama ini hanya mementingkan diri kita sendiri? Apalagi kondisi-kondisi saat ini, kondisi yang sangat sulit. Bukan hanya 1-2 orang atau 1-2-3 keluarga yang mengalami kondisi sulit. Tidak, semuanya saat ini. Saya melihat di berita kemarin ada keluh kesah daripada pekerja yang menggali kuburan. Mereka tidak dibayarkan gaji ada beberapa bulan. Itu suatu kondisi yang sulit Bapak Ibu. Nah, di dalam iman kita jangan membiarkan iman kita itu semakin sulit juga. Tetapi kita harus menganggap orang lain juga penting. Tidak meremehkan orang lain. Ketika kita mendewasakan iman kita kepada Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik yang berorientasi untuk memuliakan nama Tuhan dan memikirkan atau memberi solusi untuk kemajuan orang lain, maka kerukunan itu akan tercipta. Ya, ketika kita sudah mengetahui kelemahan pasangan kita, anak kita atau rekan pekerja kita, mari kita saling melengkapi. Kita harus dewasa iman, kita harus memikirkan, oh iya, dia punya kelemahan dalam hal ini. Dan saya bisa membantu dia dalam kelemahan itu. Mari kita memikirkan hal kebaikan itu, Bapak Ibu. Mari kita memikirkan kemajuan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kerukunan itu tercipta. Sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan dapat tercapai, dapat terlaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa sih kita harus menerima kelemahan orang lain? Sedangkan satu sisi kita juga punya kelemahan. Saya punya kelemahan, Bapak Ibu jemaat Tuhan memiliki kelemahan. Pertanyaannya, saya sudah memiliki kelemahan, lalu mengapa saya harus menerima kelemahan Bapak Ibu? Nah, dari pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, ada 2 hal, mari kita belajar bersama-sama. Ada 2 hal yang menjadi alasan utama mengapa kita harus menerima kelemahan orang lain. Kelemahan orang-orang di sekitar kita. Poin yang pertama yaitu, karena menerima kelemahan orang lain merupakan perintah Tuhan. Di ayat yang pertama saya baca kembali bagi kita. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Poin yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus menerima kelemahan orang lain? Karena itu perintah Tuhan. Jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi wajib dituliskan di sini, kita yang kuat wajib. Kalau sudah dikatakan wajib berarti mau tidak mau. Harus, itu sudah menjadi ketetapan. Haruslah menanggung atau menolong yang lemah, yang tidak kuat daripada kita.
Bapak Ibu bicara tentang perintah Tuhan, kita jangan pernah main-main. Ya, kalau kita membaca, Bapak Ibu yang sudah rajin membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan apa sih yang dihadapi, apa yang diterima oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu banyak, tetapi hari ini perintah Tuhan menerima kelemahan orang lain. Kita jangan pernah main-main dengan perintah Tuhan, Bapak Ibu. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga harus belajar. Ada konsekuensi, ada hukumannya. Dan hukuman itu tidak main-main. Ketika kemarin saya baru saja diskusi dengan seorang teman saya berkata, di kampung saya ada seorang yang awalnya dia seorang hamba Tuhan. Tetapi di dalam proses perjalanan hidupnya dia menghadapi satu tantangan sehingga pendek cerita dia berhenti di dalam pelayanannya dia. Nah, dan di dalam prosesnya saya melihat dia tidak kekurangan sesuatu apapun, anak-anaknya berhasil dan saya melihat tidak ada kekurangan materi. Teman saya berkata, apakah kamu melihat berkat Tuhan itu hanya di dalam materinya saja? Anak-anaknya berhasil, usaha pekerjaan yang dibangun oleh seorang bapak tersebut juga berhasil. Jadi kadang-kadang saya merasa hukuman Tuhan itu langsung terjadi, anak-anak tidak berhasil. Tidak. Ternyata dari hasil diskusi kami, saya dengan teman saya itu, saya mengambil satu kesimpulan bahwa ketika kita melanggar perintah Tuhan, hukuman itu tidak langsung ada saat itu. Nah, di dalam firman Tuhan ada juga seperti Daud melanggar perintah Tuhan dan anaknya saat itu juga mati. Itu langsung. Tetapi ada juga yang di zaman dia masih ada tetapi keturunannya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bicara tentang perintah Tuhan, mari bersama dengan saya. Kita jangan pernah main-main untuk melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Ketika dipertanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa sih hukum? Hukum yang pertama dan yang utama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 Tuhan berkata apa? Ada dua hukum. Yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menerima kelemahan orang lain berarti kita merubuhkan hati kita yang egois, yang tidak menerima kelemahan orang tersebut. Kita mengasihinya. Kerukunan terjadi di dalam keluarga kita. Kerukunan terjadi di dalam relasi pekerjaan dan pelayanan kita, Bapak. Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Kita ingat hari ini Tuhan memberi kita satu pembelajaran, menerima kelemahan orang lain. Mengapa Bapak, Ibu, dan saya menerima kelemahan orang lain? Karena itu perintah Tuhan. Itu poin yang pertama, yang mengapa kita harus menerima kelemahan orang lain. Dan poin yang kedua, mengapa saya dan Bapak Ibu harus menerima kelemahan orang lain. Poin yang kedua yaitu karena Kristus telah dahulu menerima saya dan Bapak Ibu. Di ayat yang ke-7 saya akan bacakan kembali bagi kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita memikirkan, kita jangan memikirkan dari tahun ke tahun ke tahun, tidak. Dalam satu minggu ini saya mari kita pikirkan. Saya juga sudah merenungkan tadi pagi. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkannya juga saat ini. Kalau kita merenungkan dalam satu minggu ini siapa kita di hadapan Tuhan? Adakah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dalam satu minggu ini loh. Dan kalau kita merenungkan dari beberapa tahun dalam proses perjalanan hidup kita, siapa kita di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan mau menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Tuhan mengutus anaknya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Siapa kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Kita adalah orang berdosa. Tapi mengapa Tuhan mau menerima kita? Mengapa Tuhan mau menerima saya dan Bapak Ibu di dalam keberdosaan kita? Hanya satu alasan.
Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasih Tuhan. Tuhan itu punya kasih yang luar biasa yang tidak terbatas. Karena itu di poin yang kedua, karena Kristus telah dahulu menerima kita. Mengapa kita harus menerima kelemahan orang lain? Tuhan sudah lebih dahulu menerima saya dan Bapak Ibu. Kita adalah orang berdosa yang seharusnya saya dan Bapak Ibu lah yang mati di atas kayu salib. Di dalam cercaan ada di ayat yang saya akan membacakannya bagi kita. Ayat ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Tuhan dicerca, yang seharusnya yang dicerca itu siapa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu semua. Saya dan Bapak Ibu yang harus menanggung hukuman atas dosa-dosa. Tetapi Tuhan menanggungnya. Tuhan menerima kita, Tuhan menyucikan kita, Tuhan menebus kita dan tidak ingin kita yang dihukum masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu, Tuhan sudah menerima kita dengan apa adanya, memberikan keselamatan, menjanjikan kerajaan surga yang menjadi tujuan kita. Lalu pertanyaannya, adakah alasan bagi kita untuk tidak menerima kelemahan orang lain? Adakah alasan saya dan Bapak Ibu untuk menghakimi pasangan kita? Pasangan Bapak Ibu? Anak-anak Bapak Ibu? Rekan pelayanan Bapak Ibu? Rekan pekerjaan Bapak Ibu? Hanya karena dia memiliki satu kelemahan, kekurangan, maka kita menghakimi dia. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita punya hak untuk itu? Mari kita jawab sendiri di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita punya hak untuk meremehkan orang lain? Apakah kita punya hak menjengkali orang lain hanya karena dia memiliki satu kelemahan yang kita tidak miliki? Apakah kita punya hak untuk tidak menerima orang lain di dalam keterbatasannya? Bapak Ibu, jawabannya masing-masing kita punya masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan kita. Menerima kelemahan orang lain adalah perintah Tuhan. Menerima kelemahan orang lain adalah teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Apakah di hari-hari yang sudah berlalu ini bagaimana kita memperlakukan pasangan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu memperlakukan anak-anak Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu memperlakukan mertua dan menantu Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu memperlakukan rekan pelayanan Bapak Ibu? Bagaimana memperlakukan rekan di dalam pekerjaan? Mari kita introspeksi diri. Ingat, setiap kita tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu mau mencari orang yang sempurna, saya pastikan satu orang pun tidak ada yang sempurna di muka bumi ini kecuali Yesus Kristus. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, menghancurkan tembok keegoisan kita. Karena kenapa? Ingat satu hal Bapak Ibu, setiap kita punya kelemahan dan setiap kita punya kelebihan. Marilah kita menjalani hari-hari kita, hidup kita dengan pimpinan daripada Tuhan Yesus. Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan sesuai yang sudah kita renungkan hari ini. Di mana tema perenungan firman Tuhan, menerima kelemahan orang lain. Mengapa kita harus menerima kelemahan orang lain? Karena ada dua hal. Yang pertama yaitu menerima kelemahan orang lain adalah perintah daripada Tuhan. Dan yang kedua yaitu karena menerima kelemahan daripada orang lain, yaitu teladan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, di mana Kristus sudah lebih dahulu menerima kita. Kiranya firman Tuhan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya arah Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu, sehingga di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, kerukunan tercapai seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini tertanam, berbuah, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menutup mata dan ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengajak rekan-rekan pemain musik untuk maju ke depan. Tetap Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tetap ajak untuk mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Apakah selama ini kita hidup sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Tetapi kiranya Tuhan yang tak terbatas itu, Tuhan yang maha kuasa itu memampukan saya dan Bapak Ibu untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ambil sikap berdoa Bapak Ibu. Tenangkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Sembari kita menaikkan pujian, berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian kita sebagai respon kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati hidup kami Bapa. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Katakan dengan sungguh, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu berjalan dalam rencana-Mu. Berikan ku Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi setiap kami. Bahwa menerima kelemahan orang lain adalah perintah daripada Engkau Tuhan. Bahwa menerima kelemahan orang lain adalah teladan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, kami adalah orang terbatas. Kami adalah orang yang tidak mampu. Tapi kami memohon belas kasihan Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga di dalam keluarga kami bisa melakukan perintah-Mu. Kami bisa menerima kelemahan pasangan kami. Kami bisa menerima kelemahan anak-anak kami. Kami bisa menerima kelemahan menantu dan mertua kami. Kami bisa menerima kelemahan rekan pelayanan kami, rekan pekerjaan kami. Tuhan tolong kami. Sehingga kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan,
Sehingga kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan, sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Arah Roh Kudus kiranya terus memampukan setiap kami dan mengingatkan kami setiap waktu untuk melakukan kebenaran-Mu. Kami berdoa berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada hambanya Evangelis Imelva atas pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita dengar, kita renungkan, dan yang terpenting kita lakukan dalam kehidupan kita demi hari. Amin. Saya akan bacakan warta kepada kita semua. Warta jemaat minggu ini mengikuti kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang menerapkan PSBB. Maka gereja memutuskan kita akan ibadah live streaming sampai dengan akhir Oktober 2020. Jadi untuk ibadah tatap muka atau ibadah seperti biasa masih belum kita lakukan sampai dengan akhir Oktober 2020. Nanti untuk bulan November kita akan tentukan pemberitahuan selanjutnya. Bagi saudara-saudara juga yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat memberikannya kepada rekening gereja di BCA 588-027-2702 atas nama Ho Kim Tiam. Ya. Dan juga untuk persembahan renovasi gereja yang masih membutuhkan dana ya, renovasi gereja itu bisa memberikan persembahan ke BCA 001-697-8889 atas nama Bong Kin Kyong. Ya, sekali lagi BCA 001-697-8889 atas nama Bong Chin Kyong. Dan yang ketiga untuk persembahan yang rindu untuk memberikan persembahan sekolah minggu nomor rekening BCA 870-520-6933 870-520-6933 atas nama Fong Shirley. Ya, demikian ada 3 rekening persembahan gereja kita. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, silakan memberi dengan sukacita. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya kita akan tutup ibadah live streaming kita pada pagi siang hari ini. Sebelumnya kita akan bacakan ayat mas kita sama-sama 2 kali. Ayat mas minggu ini kita buka Alkitab kita, firman Tuhan diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan ayat mas Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Kita bacakan sama-sama 2 kali. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Kita akan tutup ibadah live streaming kita pada pagi siang hari ini dengan doksologi. Dan setelahnya kita akan terima doa berkat dan doa penutup dari hambanya Evangelis Imelva. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhirinya.
Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Terlebih firman-Mu Tuhan yang memberkatinya dalam setiap kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang setia mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan pribadi lepas pribadi memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan masa depan, dan di dalam keluarga. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah saat ini, Tuhan yang memberkati mereka, menjauhkan mereka dari penyakit, menjauhkan mereka dari bara bahaya, dan Tuhan yang menyertai setiap kebutuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memulihkan keadaan jemaat Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan, memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami pinta dalam Engkau, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan selalu memelihara kami, Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan, pimpinan penyertaan daripada Allah Bapa, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya yang percaya. Sama-sama katakan amin. Selesai. Dan satu lagi, ibadah live streaming ini bisa ditonton di Instagram dengan hashtag GKRI di Warna, di Facebook juga tulisannya GKRI di Warna, dan juga kita akan upload di YouTube ya, juga dengan nama yang sama GKRI di Warna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.